Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas TI 2024C dengan mata kuliah pengolahan citra digital. Ini terkait dengan proyek akhir dari mata kuliah PCD. Dengan kami mengambil tema yaitu waranetra, sebuah sistem deteksi okulasi dan kualitas iris untuk biometrik. Kelompok kami sendiri terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Muhammad Fathur Rahman Alf Arslan dengan 3 digit NIM terakhir 073. Kemudian ada Ananda Nur Hidayat dengan NIM 096. Kemudian ada Muhammad Arifan Shah dengan NIM 099. Kemudian ada saya sendiri, Ahmad Syaribulin Sirahi dengan NIM 100. Perkuliahan ini diampu oleh dosen Pak Ervin Yohanes, Skom, Mkom, MSc, PhD. Baik, untuk selanjutnya kita langsung menuju ke bagian latar belakang. Saya jelaskan sedikit terkait sistemnya sendiri. Sistem identifikasi biometrik telah menjadi pilar utama dalam infrastruktur keamanan modern, menggantikan metode konvensional seperti kata sandi dan kartu identitas yang rentan terhadap pemalsuan dan pencurian. Namun dalam implementasi praktis di lapangan atau real world deployment, performa sistem pengenalan iris sendiri untuk identifikasi biometriknya sendiri seringkali dihadapkan pada tantangan variabilitas lingkungan pengambilan gambar. Masalah utama yang paling sering menurunkan kualitas citra iris adalah okulasi, atau okulasi ini adalah adanya objek penghalang pada area region of interest (ROI) iris. Terkait dengan okulasi ini ada dua jenis yang paling dominan dan yang paling merusak untuk pengambilan citranya. Yang pertama ada specular reflection atau glare. Ini adalah pantulan cahaya yang menyilaukan dari sumber iluminasi perangkat atau lingkungan sekitar pada kornea mata yang memicu munculnya piksel dengan intensitas yang sangat tinggi sehingga menghapus informasi tekstur asli citra irisnya. Kemudian ada bingkai kacamata atau eyeglass frames. Struktur garis tegas dari bingkai kacamata pengguna yang seringkali memotong atau menutupi sebagian wilayah iris sehingga algoritma ekstraksi fitur salah dalam mengenali batas tekstur iris yang valid. Nah, citra iris yang mengalami okulasi parah ini jika langsung diproses akan meningkatkan laju penolakan palsu atau false reject rate dan menurunkan efisiensi komputasi pada server pencocokan biometrik. Nah, untuk proyek kami yaitu untuk mengatasi kendala tersebut, terdapat kebutuhan yang mendesak akan sebuah sistem otomatis berbasis pengolahan citra digital yang berfungsi sebagai filter kualitas. Sistem ini bertugas untuk menyaring dan mengevaluasi citra iris yang masuk secara real time sebelum melangkah ke proses pencocokan. Melalui sistem otomatis bernama waranetra ini, citra yang terdeteksi memiliki okulasi tinggi akibat glare maupun bingkai dapat ditolak sejak awal untuk kemudian diminta pengambilan ulang. Langkah preventif ini memastikan bahwa hanya citra iris berkualitas tinggi yang masuk ke dalam sistem biometrik sehingga akurasi dan efisiensi sistem tetap terjaga secara optimal. Selanjutnya di bagian rumusan masalah kami merumuskan ada 4 masalah ya dalam sistem ini. Yang pertama itu bagaimana mendeteksi specular reflection pada citra iris. Yang kedua bagaimana mendeteksi bingkai kacamata pada citra iris. Yang ketiga bagaimana menghitung skor kualitas berdasarkan okulasi yang terdeteksi. Dan yang terakhir ada bagaimana menentukan apakah citra layak digunakan untuk biometrik. Nah, berdasarkan rumusan masalah yang kami berikan, di sini terdapat juga tujuan-tujuan dari program ini. Yang pertama ada membangun pipeline DIP untuk deteksi okulasi iris. Kemudian ada mengimplementasikan algoritma pengolahan citra tanpa menggunakan OpenCV. Kemudian yang ketiga ada menyediakan visualisasi setiap tahapan pemrosesan. Kemudian yang terakhir memberikan klasifikasi kualitas citra secara otomatis. Selanjutnya ada batasan masalah. Agar penelitian dan pengembangan sistem ini berjalan secara terarah, efektif, dan objektif, maka ditetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis okulasi yang dideteksi. Sistem ini membatasi hanya untuk mendeteksi 2 jenis gangguan okulasi utama, yaitu pantulan cahaya dan keberadaan struktur garis dari bingkai kacamata.
Yang kedua ada pengecualian artefak kualitas. Sistem tidak melakukan deteksi atau koreksi terhadap degradasi kualitas citra lainnya. Yang ketiga, metode penentuan wilayah kerja atau region of interest. Ekstraksi area evaluasi tidak menggunakan algoritma segmentasi aris dinamis. Penentuan ROI sepenuhnya mengandalkan metode pemotongan statis tepat di bagian tengah citra dengan proporsi dimensi sebesar 55% dari ukuran dimensi terkecil citra asli. Yang keempat untuk datasetnya, dataset penelitiannya, evaluasi, pengujian, dan analisis performa pipeline pada proyek ini sepenuhnya menggunakan data sekunder dari basis data CASIA Iris 1000 dengan karakteristik citra beresolusi 640 x 480 pixel yang diambil menggunakan pencahayaan inframerah dekat. Lanjut ke bagian dasar teori. Yang pertama ada citra digital dan representasi array. Secara matematis, sebuah citra digital dapat didefinisikan sebagai fungsi dua dimensi f, x, y, di mana x dan y merupakan koordinat spasial pada bidang dwimatra. Nilai amplitudo f pada sepasang koordinat x, y tertentu disebut sebagai intensitas atau tingkat keabuan gray level dari citra pada titik tersebut. Ketika citra ditransformasikan ke dalam representasi digital agar dapat diproses oleh komputer, fungsi kontinu tersebut melalui proses diskretisasi spasial atau sampling dan diskretisasi intensitas. Untuk representasi citra sebagai matriks dapat dituliskan sebagai rumus berikut ya. Ini untuk representasi matriksnya. Ini untuk pengolahan normalisasi ya. Dalam komputasi pengolahan citra digital tingkat lanjut, manipulasi langsung pada representasi integer seringkali menimbulkan kendala numerik seperti resiko overflow saat operasi penjumlahan atau distorsi skala saat operasi perkalian. Karena itu, sebelum citra dimasukkan ke dalam pipeline algoritma, dilakukan proses normalisasi untuk mentransformasikan rentang nilai pixel dari 0,255 menjadi rentang floating point 0,0 1,0. Operasi linear normalisasi ini dirumuskan sebagai berikut. Ya. F norm yang terdiri dari xy sama dengan f asli fxy dibagi 255. Melalui konversi ini nilai pixel diubah menjadi tipe data float 64. Nilai 00 merepresentasikan hitam dan 1 merepresentasikan putih dan nilai pecahan diantaranya menunjukkan tingkat kecerahan relatif. Kemudian yang kedua ada specular reflection atau glare. Specular reflection atau kilau glare adalah fenomena optik yang terjadi ketika sumber cahaya iluminasi seperti lampu LED inframerah pada perangkat pembeda biometrik memantul secara langsung pada permukaan kornea mata. Kita langsung saja untuk teori dalam kodenya. Untuk mengisolasi area glare tersebut, pendekatan yang digunakan adalah metode segmentasi sederhana berupa Boolean thresholding berdasarkan observasi empiris terhadap distribusi intensitas piksel pantulan cahaya. Diterapkan nilai ambang batas threshold sebesar 0,92. Piksel dengan intensitas lebih dari 0,92 akan ditandai sebagai glare, logika true atau 1, sedangkan sisanya dianggap sebagai area normal. Operasi Boolean ini menghasilkan sebuah binary mask M, X, Y yang secara otomatis dirumuskan sebagai fungsi piecewise function seperti berikut ya. Jika 1 dia itu f normnya lebih dari 0,92, jika 0 itu ya normal ya. Selanjutnya kita masuk ke morfologi matematis. Morfologi matematis adalah teknik pengolahan citra yang didasarkan pada bentuk geometri dan struktur topologi dari objek di dalam citra. Dalam mendeteksi gangguan glare, area dengan intensitas cahaya tinggi seringkali dikelilingi oleh pendaran cahaya yang intensitasnya berada di bawah nilai 0,9, tetapi merusak tekstur iris. Operasi dilasi berfungsi untuk memperluas batas area objek putih yang bernilai 1 pada binary mask. Untuk strukturnya operasi yang dilakukan dirumuskan sebagai berikut ya. Melalui operasi ini, area glare yang terdeteksi akan diperbesar secara merata ke segala arah sesuai dengan radius disk, sehingga efek
halo di sekitarnya dapat diisolasi dan ditutupi secara sempurna. Selanjutnya untuk deteksi tepi, di sini kami menggunakan teknik Kenny ya, deteksi tepi Kenny merupakan algoritma multi tahap yang secara optimal mendeteksi tepi objek dengan tingkat kesalahan minimal. Ada 4 tahapan. Yang pertama untuk penghalusan, itu menggunakan Gaussian blur. Yang kedua untuk perhitungan gradien, itu menggunakan operasi Sobel. Untuk rumusnya sebagai berikut. Yang ketiga ada penekanan non maksimum. Yang terakhir ada pengembangan ganda dan hysteresis, double thresholding and hysteresis. Selanjutnya untuk transformasi Hall adalah metode ekstraksi fitur yang digunakan untuk mendeteksi bentuk geometris tertentu, khususnya garis lurus dari sekumpulan piksel tepi. Karena persamaan garis kartesian, yaitu Y sama dengan mx plus c, memiliki kelemahan komputasi. Transformasi Hawk merepresentasikan garis menggunakan ruang parameter polar. P, jarak tegak lurus dari titik asal ke garis, dan theta, sudut proyeksi. Untuk rumusnya seperti ini, P sama dengan X cos theta tambah Y sin theta. Kemudian kita bahas terkait region of interest atau ROI. Itu adalah area spesifik pada citra yang memuat informasi paling relevan untuk diproses, yakni area tengah yang diasumsikan sebagai lokasi bola mata. Sistem ini menggunakan metode pemotongan secara statis untuk menentukan ROI. Ini diterapkan untuk menghindari masalah di Lucy score. Ukuran sisi ROI ditentukan sebesar 55% dari dimensi terkecil citra. Untuk matematisnya ditulis sebagai berikut. S ini ROI-nya ya, sebenarnya 0,55 dikali minimal tinggi, lebar. Kemudian untuk skor okulasi, ini skor okulasi merupakan metrik kuantitatif yang menentukan tingkat kerusakan atau gangguan pada citra iris. Skor ini dihitung dengan mencari persentase jumlah piksel yang terdeteksi sebagai okulasi terhadap total piksel yang ada di dalam kotak ROI. Untuk rumusnya sebagai berikut. Itu skornya itu sama dengan jumlah piksel okulasi di ROI dibagi total piksel ROI dan dikali 100%. Untuk mengotomatisasi keputusan sistem diterapkan nilai ambang batas atau thresholdnya itu sebesar 50%. Jika skor okulasi melampaui batas 15%, citra diklasifikasikan sebagai rejected for biometrics karena kehilangan terlalu banyak fitur tekstur. Sebaliknya, jika skor berada di angka 15% atau lebih rendah, citra diklasifikasikan sebagai accepted for biometrics dan layak diteruskan ke tahap pencocokan identitas. Selanjutnya untuk bab 3 atau metodologi akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Oke, berikutnya adalah metodologi. Pertama akan saya jelaskan tentang gambaran umum sistem ini terlebih dahulu. Jadi, sistem warna netra itu adalah sistem dirancang untuk melakukan analisis kualitas citra iris berdasarkan tingkat occlusion yang terdapat pada area iris. Occlusion merupakan gangguan yang menutupi sebagian area iris seperti pantulan cahaya, pinggir kacamata, atau objek lain yang dapat mempengaruhi kualitas citra dan menurunkan akurasi sistem biometrik. Nah, sistem ini bertujuan untuk menentukan apakah suatu citra iris layak digunakan pada proses biometrik berdasarkan presentase area iris yang tertutup. Nah, di sini terdapat tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam sistem ini. Yang pertama adalah menginputkan citra iris. Tentu yang pertama kita harus melakukan proses akuisisi citra iris dari pengguna. Pengguna dapat mengunggah citra iris melalui antarmuka aplikasi yang telah disediakan. Citra diunggah dapat berupa file gambar seperti JPG, JPEG, PNG, BMP maupun TFF. Nah, lalu citra ini akan menjadi masukan utama bagi sistem dan akan dilakukan analisis kualitas. Nah, tahap kedua adalah konversi grayscale. Nah, setelah citra berhasil dibuat, sistem mengubah citra berwarna RGB menjadi citra grayscale. Nah, proses ini dilakukan untuk menyederhanakan informasi citra dengan menghilangkan komponen warna sehingga hanya tersisa informasi intensitas cahaya. Penggunaan citra grayscale dapat mempercepat proses komputasi dan mempermudah proses deteksi gangguan pada tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah stage 1, yaitu tampilan ROI atau region of interest.
Pada tahap ini, sistem menampilkan citra grayscale beserta region of interest yang digunakan sebagai area analisis utama. ROI ditempatkan pada bagian tengah citra dengan ukuran tertentu yang dianggap mewakili area iris. Area inilah yang akan digunakan dalam perhitungan kualitas citra, sehingga gangguan yang berada di luar ROI tidak akan mempengaruhi hasil penilaian. Yang kedua adalah glare detection. Tahap berikutnya adalah mendeteksi pantulan cahaya yang muncul pada citra iris. Pantulan cahaya biasanya memiliki intensitas piksel yang sangat tinggi dibandingkan area di sekitarnya. Sistem melakukan proses thresholding untuk mengidentifikasi piksel-piksel dengan intensitas tinggi yang diasumsikan sebagai glare. Setelah proses thresholding, dilakukan operasi morfologi berupa dilation untuk memperluas area glare yang terdeteksi sehingga seluruh bagian pantulan cahaya dapat tercakup dengan lebih baik. Hasil di tahap ini berupa glare mesh atau yang menunjukkan lokasi area pantulan cahaya pada citra. Di stage 3 atau frame detection nantinya, tahap ini akan mendeteksi objek berbentuk garis yang dapat menghalangi area iris, seperti bingkai kacamata. Proses ini diawali dengan deteksi tepi menggunakan algoritma Canny Edge Detection untuk memperoleh kontur atau batas objek pada citra. Selanjutnya, hasil deteksi diproses menggunakan metode Hawk Transform untuk menemukan garis-garis yang terdapat pada citra. Garis yang terdeteksi kemudian direpresentasikan dalam bentuk frame mesh yang menunjukkan lokasi objek penghalang berbentuk garis. Stage 4 adalah Noise Mesh Generation. Pada tahap ini, sistem menggabungkan hasil glare mesh dan frame mesh menggunakan operasi logika OR. Hasil penggabungan tersebut menghasilkan noise mesh yang merepresentasikan seluruh area gangguan yang terdapat pada citra. Noise mesh digunakan untuk menunjukkan bagian citra yang dianggap tidak valid untuk proses biometrik karena tertutup oleh glare maupun objek penghalang lain. Tahap berikutnya adalah perhitungan occlusion score. Setelah noise mesh tadi diperoleh, sistem menghitung jumlah piksel gangguan yang berada di dalam ROI. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan jumlah total piksel ROI untuk memperoleh persentase occlusion menggunakan persamaan berikut, yaitu occlusion score sama dengan jumlah piksel occlusion dibagi jumlah piksel ROI dan hasilnya akan dikalikan 100%. Semakin besar nilai occlusion score, semakin banyak area iris yang tertutup oleh gangguan. Lalu ada klasifikasi kualitas citra. Tahap terakhir adalah penentuan kualitas citra berdasarkan nilai occlusion score yang diperoleh. Sistem itu menggunakan batas ambang sebesar 15%. Jika nilainya melebihi 15, maka citra dikategorikan sebagai rejected for biometrics karena dianggap memiliki kualitas yang kurang baik. Sebaliknya, apabila nilai occlusion score-nya berada di bawah atau sama dengan 15, maka citra dikategorikan sebagai accepted for biometrics dan layak digunakan dalam proses biometrik. Dengan tahapan tersebut, sistem mampu melakukan evaluasi kualitas citra iris secara otomatis serta memberikan visualisasi pada setiap tahap pemrosesan, sehingga hasil analisis dapat dipahami dengan lebih mudah oleh pengguna. Nah, lalu kita masuk ke diagram akhir pipeline-nya, yaitu pertama kita memasukkan citra iris, lalu dikonversi ke grayscale, menuju ke stage 1 penentuan ROI, stage 2 glare detection, stage 3 frame detection, stage 4 noise mesh, lalu menghitung occlusion score, lalu tentukan apakah lebih dari 15 atau kurang dari 15. Jika lebih, maka dia rejected for biometrics, lalu jika kurang maka dia accepted for biometrics. Lalu adalah implementasi algoritma. Di bagian grayscale, bagian ini menerima gambar input dari pengguna lalu dikonversi menjadi format grayscale dan memproses ke dalam bentuk array. Yang kedua adalah deteksi glare atau stage 2. Proses ini membuat mesh untuk mendeteksi glare pantulan cahaya berdasarkan threshold yang ditentukan dan memperluas area tersebut menggunakan operasi dilasi. Lalu di tahap bingkai kacamata, tahap ini menggunakan deteksi tipe tepi Canny dan transformasi garis Hawks untuk menemukan struktur garis seperti bingkai kacamata dan menggambarnya ke dalam frame mesh. Lalu ada noise mesh composite. Pada tahap ini, mesh dari deteksi glare dan mesh dari bingkai kacamata digabungkan menggunakan operasi logika OR untuk membentuk satu noise mesh composite. Ini noise mesh composite. Lalu region of interest. Bagian ini mengambil irisan tengah dari gambar sebagai region of interest dan menerapkan mesh secara spesifik hanya pada area tersebut. Lalu yang terakhir adalah menghitung skor kualitas occlusion score. Nah, tahap ini menghitung presentasi piksel yang tertutup occlude di dalam area ROI untuk memberikan skor kualitas gambar. Gambar akan ditolak jika presentasi oklusi melebihi batas 15% atau akan diterima jika batas oklusi itu di bawah 15%.
Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian di bab 4 ada hasil pembahasan. Di lingkungan pengujiannya, pengujian sistem warna netra ini dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python versi 3.14. Pemrosesan citra digitalnya diimplementasikan menggunakan library utama seperti NumPy dan SciPy untuk komputasi matematis, Pillow untuk manipulasi citra, serta Streamlit untuk antarmuka visualisasi. Dataset yang digunakan untuk evaluasi adalah CASIA Iris 1000 yang terdiri dari 20.000 citra iris mata. Setiap citra pada dataset tersebut memiliki resolusi sebesar 640 kali 480 piksel dengan menggunakan metode pemotongan tengah atau static center crop sebesar 55% dari dimensi terkecil citra. Area region of interest atau ROI yang dihasilkan dan dievaluasi berukuran sekitar 264 kali 264 piksel. Ini adalah tabel hasil pengujiannya, di mana ada skenario-nya, kemudian hasil glare diukur menggunakan pixel, frame, okulasi atau ROI, dan statusnya. Pada pengujian menggunakan citra iris yang bersih dari dataset CASIA, sistem menunjukkan bahwa pantulan cahaya atau glare yang terdeteksi sangat minimal karena hanya berupa refleksi kornea yang normal. Garis-garis yang terdeteksi pada proses Hawk transform umumnya berasal dari batas alami tepi iris atau bulu mata. Hal ini menghasilkan tingkat okulasi yang sangat rendah, yaitu sebesar 2,17% di dalam area ROI. Karena presentasi ini beda jauh di bawah ambang batas penolakan, citra tersebut secara otomatis diklasifikasikan sebagai diterima dan layak untuk diproses pada tahapan biometrik selanjutnya. Kemudian analisis citra yang terokulasi. Pada pengujian dengan citra yang mengalami okulasi tinggi seperti simulasi penambahan kacamata pada citra, sistem berhasil mendeteksi keberadaan gangguan yang merusak tekstur iris. Deteksi glare menunjukkan jumlah pantulan cahaya masif yang menutupi area pupil dan iris. Selain itu, tepi dari bingkai kacamata secara akurat terdeteksi sebagai garis-garis tegas oleh algoritma Hawk. Akumulasi dari gangguan ini menghasilkan skor okulasi yang sangat tinggi, sehingga melampaui batas toleransi dan membuat citra tersebut secara otomatis di-reject untuk digunakan dalam biometrik. Untuk visualisasi pipeline-nya, untuk mempermudah proses analisis dan pemantauan sistem dari warna netra, menyediakan fitur visualisasi pada setiap tahapan pipeline pengolahan citranya. Yang pertama, menampilkan citra hasil konversi grayscale yang dilengkapi dengan garis kotak overlay untuk menandai area ROI. Yang kedua, memvisualisasikan binary mask dari hasil deteksi glare, di mana piksel berwarna putih merepresentasikan letak pantulan cahaya berlebih. Yang ketiga, menampilkan binary mask untuk deteksi bingkai kacamata, di mana piksel putih menandakan struktur garis. Dan yang terakhir, menampilkan noise mask komposit yang merupakan hasil penggabungan seluruh gangguan okulasi. Perbandingan citra yang clean dan occlude. Secara jelas, citra yang bersih atau clean dan yang terokulasi atau occlude mendemonstrasikan efektivitas metrik perhitungan skor okulasi. Terdapat perbedaan skor okulasi yang sangat signifikan antara citra tanpa gangguan dengan citra yang terhalang dengan bingkai maupun dengan pantulan cahaya. Demonstrasi ini membuktikan bahwa penentuan nilai ambang batas atau threshold okulasi sebesar 15% merupakan parameter yang sangat efektif dalam memisahkan citra berkualitas baik dari citra yang rusak secara otomatis. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil perancangan, implementasi dan pengujian yang telah dilakukan pada sistem warna netra, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Keberhasilan deteksi okulasi. Pipeline pengolahan citra digital yang dibangun telah beroperasi secara efektif dalam mendeteksi dan mengisolasi dua jenis gangguan okulasi utama pada citra iris, yaitu pantulan cahaya yang menyilaukan dan garis struktur bingkai kacamata.
Yang kedua, penyelesaian masalah dilusi score. Implementasi pendekatan region of interest menggunakan metode static center crop, atau di sini ada 55% dari dimensi terkecil citranya, terbukti berhasil memecahkan masalah dilusi skor. Pendekatan ini memastikan bahwa perhitungan persentase okulasi benar-benar fokus pada area kritis iris, bukan pada latar belakang yang tidak relevan. Yang ketiga ada otomisasi klarifikasi kualitas. Sistem mampu mengevaluasi tingkat kerusakan citra dan memberikan klasifikasi kelayakan secara otomatis dengan menerapkan nilai ambang batas atau threshold skor okulasi sebesar 15%. Sistem secara konsisten dan objektif dapat menyaring citra yang layak atau accepted dan menolak citra yang rusak sebelum masuk ke proses pencocokan biometrik. Meskipun pipeline system telah menunjukkan performa yang baik sesuai dengan batasan masalah, masih terdapat ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Beberapa saran yang dapat direkomendasikan untuk penelitian pengembangan ini di masa depan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penambahan deteksi okulasi alami, mengembangkan sistem yang menambah modul pelacakan batas kelopak mata atau eyelid detection dan bulu mata atau eyelashes. Mengingat kedua elemen biologi ini sering menutupi pola tekstur iris dan menurunkan akurasi biometrik. Yang kedua ada peningkatan akurasi ROI, mengganti pendekatan pemotongan statis dengan algoritma segmentasi lokalisasi mata yang dinamis. Misalnya deteksi batasan lingkaran pupil dan batas limbus iris. Hal ini akan menghasilkan ROI yang lebih presisi meskipun letak bola mata bergeser ataupun ukurannya berbeda pada setiap citra. Yang ketiga ada deteksi varian degradasi citra lainnya, yaitu memperluas kapabilitas filter kualitas dengan mengintegrasikan algoritma untuk mengevaluasi tingkat kekaburan fokus kamera serta kemiringan posisi mata terhadap sensor kamera. Yang keempat ada implementasi threshold adaptif, mengganti penggunaan nilai threshold statis seperti nilai 0,92 untuk glare dengan metode parameter adaptif yang disarankan pada analisis distribusi histogram masing-masing citra. Pendekatan ini akan membuat sistem lebih tangguh dalam menangani dataset dan kondisi iluminasi atau kecerahannya sangat fluktuatif. Soalnya di sini saya akan mendemokan aplikasinya. Di sini ada berbasis web menggunakan Streamlit. Di sini bisa kita langsung coba pada dataset yang sudah ada. Misalnya di sini kita coba yang tidak ada kacamata terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini dia ini accepted, dia mendetek tidak adanya oculation, hanya terdapat beberapa 2% di mana itu adalah pantulan cahaya pada bola matanya. Di sini kita nge-stimulate oculate. Di sini ada comparison-nya di mana ketika kita menambahkan sesuatu untuk menghalang bagian area matanya, di sini bisa dilihat oculation score-nya bisa mencapai 73% dan threshold-nya pun melewati. Di sini di reject untuk biometrik. Kita coba untuk foto yang lain. Misalnya di sini ada yang berkacamata. Ini bisa dilihat dia berhasil mendetek kacamata dan menghilangkan bagian kacamata. Dan dia berhasil di-accepted. Kita juga mencoba untuk menambahkan dan di sini bisa dilihat dia skor skornya juga tinggi. Mungkin kurang lebih itu yang bisa saya dan kelompok saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.